sini gue bakal ngejelasin mengenai anatomi dan fisiologi sistem pernafasan. Nah, sedikit tentang sistem pernafasan, penjelasannya bahwa sistem pernafasan ini sering dinamakan dengan sistem respirasi. Nah, ini adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas O2 dan CO2. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai fungsi dari sistem pernafasan, kita akan mempelajari dulu anatomi dari sistem pernapasan tersebut. Oke, untuk pembelajaran mengenai anatomi, kita akan belajar melalui software anatomi fisiologi dari Visible Body. Nah, oke, ini adalah aplikasi dari Visible Body, anatomi dan fisiologi. Kalau misalkan lo pengen download, gue udah bikin video cara ngedownloadnya seperti apa dan cara installnya seperti apa. Nah, sekarang kita lanjut ke anatomi dari sistem pernafasan. Nah, gue yakin kalau misalkan lo udah ngerti kalau misalkan tahapan-tahapan dari sistem pernapasan, ya mulai dari hidung, dari ke faring, ke laring, ke trakea, bronkus, seperti itu. Nah, kita akan mempelajari mana itu hidung, mana trakea, mana laring, mana faring. Nah, oke. Sebelumnya, sistem pernafasan itu dibagi menjadi dua. Ada sistem pernapasan bagian atas, ada sistem pernapasan bagian bawah. Nah, sistem pernapasan bagian atas itu yang ini. Nah, terdiri dari hidung, ada paring, ada laring. Ya, kita hilangkan dulu ininya. Hide ya. Kita lihat sekarang. Nah, ini adalah nasal cavity ya, dinamakan nasal cavity. Nah, ini nasal cavity. Lalu di sini ada paring ya. Nah, di sini ada paring. Nah, paring itu dibagi menjadi 3 ya. Ada nasofaring, ada orofaring, ada laringofaring. Nah, ini adalah oral cavity. Nah, kita hide dulu. Di sini teman-teman lihat, di sini adalah epiglottis. Nah, fungsi dari epiglottis ini yaitu ketika kita makan, si makanan itu tidak masuk ke dalam paru-paru. Jadi epiglottis ini fungsinya lebih ke katup ya, untuk menutupi si trakea nantinya, yang menutupi maksud saya yang menutupi agar makanan itu tidak masuk ke dalam paru-paru ya. Nah, jadi sistem pernapasan itu tadi mulai dari hidung, laring ya. Nah, setelah ke laring ada sistem pernapasan, ini laring ya. Sorry. Nah, ini adalah laring. Nah, ini ya. Bentar, ini tiroid ya, tiroid cartilago. Kita hide dulu. Nah, ini laring ya. Kalau ini laringofaring. Nah, jadi sistem pernapasan bagian atas itu tadi ada nasal cavity ya, ada paring, paring dibagi menjadi 3, ada nasofaring ya yang menghubungkan ke hidung, orofaring yang menghubungkan dari mulut. Nah, kalau ini laringofaring ya yang menghubungkan nantinya ke laring. Nah, ini laring. Nah, itu adalah sistem pernapasan bagian atas. Nah, sekarang sistem pernapasan bagian bawah kita lihat. Kita hide dulu ya. Sistem pernapasan bagian atas itu ada trakea ya. Nah, trakea ini dibungkus oleh cartilago rings ya, atau tracheal cartilaginous rings ya.
Nah, kita hide dulu. Ini trakea ya. Setelah ke trakea, itu ada bronkus. Ini paru-paru ya. Kita hide dulu. Kita lihat. Ini trakea ya. Sebenarnya di sini ada namanya carina ya. Cabang percabangan dari bronkus itu carina. Nah, dari sini ada bronkus ya. Ada bronkus sebelah kiri, ada bronkus sebelah kanan. Nah, sampai bronkus ini masih ditutupi oleh cartilaginous ring ya. Nah, kita hide dulu. Nah, setelah bronkus itu makin kecil, namanya makin panjang. Nah, ini bronkus, ada bronchi, ada bronchiolus ya. Nah, ini adalah bronchiolus. Jadi, seperti yang kita tahu tadi, pernapasan bagian atas itu mulai dari hidung atau nasal cavity, faring ya, terus laring, terus ke trakea ya, percabangannya itu ada carina, lalu bronkus, dan akhirnya bronchiolus. Nah, bronchiolus ini nantinya di sini ada alveolus ya. Kita lihat ke selanjutnya. Nah, oke, tadi kan udah dijelasin mengenai sistem pernapasan bagian atas dan bagian bawah, mengenai anatominya. Nah, kalau misalkan pengen detailnya, lo bisa beli bukunya, yaitu Sabota ya. Itu komplit banget, lebih mendetil mengenai anatomi-anatomi dari sistem pernafasan. Nah, sekarang gue mau ngejelasin bahwa sistem pernafasan ini sangat berkaitan erat dengan jantung ya. Seperti apa? Kita lihat dulu anatominya. Kita hide dulu ya. Seperti yang kita udah pelajari tadi, bahwa tadi sistem pernapasan bagian atas itu mulai dari hidung ya. Dari hidung masuk ke paring, ke laring, ke trakea, ke bronchus, bronchiolus, dan di bronchiolus itu, di cabang-cabangnya itu ada alveolus ya, yang seperti anggur. Nah, di sini nggak ada gambarnya ya. Lo bisa searching aja alveolus seperti apa ya, yang seperti anggur itu. Nah, di situ untuk pertukaran gas O2 dan CO2. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ini ya. Kita hide. Nah, ini dulu. Nah, oke. Dulu kita sudah mempelajari mengenai anatomi fisiologi jantung ya. Yaitu anatominya bahwa jantung itu memiliki 4 ruang, yaitu ada ventricle kiri, kanan, atrium kiri, dan kanan ya. Nah, itu darah yang di ventricle kanan itu darah yang kaya akan CO2 ya. Atau O2-nya itu lebih sedikit ya daripada CO2. Nah, darah itu nanti akan ditukarkan menjadi kaya akan O2 ya. Masuk ke dalam sini ya. Masuk dulu ke katup pulmonari ya, atau valve pulmonari tricuspidalis. Setelah masuk ke katup pulmonari kan itu masuk ke arteri pulmonari kan. Nah, lalu di sini ya, nah di cabang-cabang ini terjadi pertukaran gas ya antara
arteri dan vena ya. Pertukaran gasnya ini terjadi di alveolus nih. Sebenarnya di percabangan-percabangan ini ada sebuah alveolus yang seperti anggur ya. Di situ ada pertukaran gas O2 dan CO2. Nah, nanti setelah terjadi pertukaran gas itu akan masuk ke dalam atrium kiri ya. Nah, lalu setelah atrium kiri nanti ke ventrikel kanan dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, seperti itu ya mekanismenya. Jadi, untuk anatomi mungkin sudah jelas. Nanti gue bakal jelasin mengenai konsep yang tadi dengan konsep yang sederhana. Oke? Nah, oke. Tadi kita sudah belajar mengenai pernapasan bagian atas ya, yaitu hidung atau nasal cavity, faring, ke laring ya. Kalau untuk pernapasan bagian bawah itu trakea, bronkus, bronchiolus, alveoli, dan alveolus ya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa materi yang mengatakan bahwa pernapasan bagian atas itu mulai dari hidung sampai ke trakea ya. Tapi gua ambilnya yang dari visible anatomy tadi ya, yang di software itu bahwa sistem pernapasan bagian atas itu hidung sampai laring. Nah, untuk pernapasan bagian bawah itu dari trakea sampai alveolus. Nah, ini gua buat konsepnya ya. Jadi seperti ini. Di sini ada konsep jantung ya. Di sini ada atrium kanan. Nah, atrium kanan ini yang nantinya akan menampung darah dari seluruh tubuh yang darahnya itu kaya akan CO2 ya. Nah, sengaja gue buat warnanya biru. Ini berarti kaya akan CO2. Nah, darah ini nanti akan masuk ke dalam ventrikel ya. Ventrikel kanan tentunya. Nah, ketika ventrikel kanan masuk ya, masuk ke ventrikel kanan. Nah, ini masuk ke paru-paru ya. Masuk ke paru-paru ya, yang nantinya akan berakhir di sini. Nah, melalui arteri pulmonalis. Nah, melalui arteri pulmonalis yang nantinya itu akan sampai ke sini ya pembuluhnya. Dalam paru-paru tadi gue udah jelasin bahwa di dalam paru-paru itu terdapat alveoli dan alveolus ya. Alveoli itu adalah sekumpulan ini. Kalau alveolus ini adalah satu ini ya. Nah, satu ini adalah alveolus, dan kalau misalnya alveoli adalah sekumpulan dari alveolus. Nah, di sini terjadilah pertukaran O2 dan CO2 ya. Ketika manusia itu bernapas, ini membawa O2 kan? Membawa O2 masuk ke dalam tadi ya hidung, terus ke faring, ke laring, sekarang ke trakea, ke bronkus, bronchiolus, lalu ada di alveoli dan alveolus. Nah, di situ terdapat pertukaran O2 dan CO2. Oke.
Oh, sebelumnya tadi gua belum jelasin ya bahwa di paru-paru itu ada 3 lobus untuk yang sebelah kanan ya. Paru-paru sebelah kanan itu ada 3 lobus ya. Jadi dibagi 3 di sini. 1, 2, 3. Kalau yang di sini 2 ya. Nah, seperti itu. Itu cuman sampingan ya. Tadi gua lupa ngejelasin mengenai lobusnya itu. Nah, terus balik lagi ya. Nah, setelah itu akan terjadi pertukaran gas ya. Di alveolus itu antara CO2 dan O2. Nah, setelah itu akan berubah menjadi darah yang kaya akan O2. Nah, seperti itu ya. Nah, darah yang kaya akan O2 ini akan kembali lagi ke jantung ya, untuk disebarkan ke seluruh tubuh nantinya. Nah, masuk ke dalam sini ya, ke atrium sebelah kiri ya, atau atrium sinistra. Nah, setelah itu ke ventricle ya, ke ventricle sinistra. Setelah ke ventricle akan dipompa lagi ke seluruh tubuh ya, melalui aorta. Nah, kan aorta itu ada lagi percabangannya ya. Nanti kan ada aorta descending, terus yang ke atasnya itu ada 3 cabang ya, seperti carotis artery, ada subclavia artery ya, ada brachiocephalic artery ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kan itu ke seluruh tubuh kan. Nah, ke seluruh tubuh di sini masih kaya akan O2 ya. Nah, setelah mencapai sel-sel ya, pada jaringan, manusia itu kan adalah kumpulan dari sel-sel kan. Nah, itu nanti darah itu akan membawa oksigen ke sel-sel yang ada pada tubuh kita ya. Nah, sampai ke ujung-ujung jari kita ya. Nah, di situ akan terjadinya pertukaran gas ya, O2 dan CO2. Nah, di sini akan bertukar lagi si O2-nya itu ke sel ya. Bertukar. Nah, setelah itu akan kembali lagi ke sini. Nanti setelah bertukar, sel-sel membawa oksigen ya. Nanti selnya itu mengeluarkan CO2 ya, atau karbon dioksida, dan juga sisa-sisa metabolisme ya. Nah, setelah itu, ini kan masih arteri ya yang merah ini. Nah, nanti masuk ke sel-sel, ini pertukaran gas ya di kapiler ya. Ini yang bertukar gas itu terjadinya di kapiler ya, jangan lupa. Nah, setelah itu langsung kan kembali lagi ke vena ya. Nah, setelah ke vena, lalu ke sini lagi ya, lalu masuk ke atrium kanan lagi, ke ventricle kanan, langsung masuk lagi ke arteri pulmonalis, dan begitu seterusnya ya. Nah, oke, sekarang kita akan lihat lagi ke video di visible body ya. Di sana ada penjelasan mengenai sistem respirasi. Nah, ini ketika kita sedang bernafas ya, membawa O2 atau oksigen, dan ini ketika kita mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Nah, di sini di paru-paru ini kan tadi terdapat alveolus. Nah, disinilah terjadi pertukaran gas ya, antara CO2 dengan O2. Nah, yang biru ini ya, bisa dilihat yang biru ini membawa darah kaya akan CO2. Nah, ini akan ditukarkan menjadi darah yang kaya akan O2 ya. Nah, pertukaran gas ini berlangsung di alveolus. Nah, ini mengeluarkan CO2. Nah, ini memasukkan O2 ke dalam darah. Nah, seperti itu. Nah, baik. Mungkin untuk penjelasan sistem pernafasan sudah gue jelasin garis besarnya ya. Sebenarnya lebih banyak mendetilnya itu lo baca aja bukunya di anatomi fisiologi yang dari Sherwood bisa, atau dari Guyton juga bisa. Nah, itu lebih lengkap ya untuk penjelasan mengenai mekanismenya ya. Nah, ini gue cuman bikin garis besarnya. Nah, untuk lebih detailnya lo cari aja di buku-bukunya ya. Baik, mungkin untuk penjelasan anatomi dan fisiologi sistem pernapasan gua sudah
jelasin. Dan mohon maaf ya, gue ngomongnya masih belepotan. Dan kalau misalkan ada saran sama kritik atau misalkan pertanyaan, lo bisa tulis komen di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe video ini, oke? Hidup Perawat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.